عمر الدنيا ودين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني yaitu kali Muhammad yang sama-sama kita hormati kita Al-Mukarram Ustaz Jamal Abidin Lagi yang akan memberikan tausiah subuh pada hari ini, Pak RW 07 Bapak Jali, para ketua RT yang ada di lingkungan Masjid Al-Istiqomah, T2, T3, T4, dan T5 yang setelah insya Allah selalu istiqomah dalam hal pengajian dan bisa selalu hadir, para jemaah salat subuh yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi iman sehat, iman panjang umur, sehingga kita masih bisa berkumpul dan melapangkan kita melaksanakan salat subuh dan dilanjut oleh kajian subuh. Salawat dan salam dan doa kita aturkan kehariban dari kita dan Muhammad Rasulullah SAW dan keluarga para kita juga. Semoga kita selalu istiqomah menjalani sunnah-sunnahnya. Insyaallah kita bersama yang kiamat. Sebelum acara dimulai, nanti kita dengarkanlah selawat Gusti yang dibaca oleh Abu Bakar Siddiq dan jemaat kami masing. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim وزد وعدل وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على خير عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله على آله وصحبه وسلم ذو الشرفين يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا وسلما ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsyadana wa hadana ila nahjis siratil qawim wa ikhtassa bil inayati man ata ilaihi biqalbin salim. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa qudwatina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ghurril mayamin al-muntajabin, amma ba'd. Wa yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa a'lamu bi muradih watlu alaihim naba'a abnai adama bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhari. Qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahabbul a'mal ma amila ibnu adama yauman nahri amalan ahabba ilallahi min hiraqati dami. Fa innaha la ta'ti yaumal qiyamati bikuruniha wa adlabiha wa ash'ariha fatibu biha nafsan. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil hadratal mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kita muliakan, kita hormati segenap para sesepuh, tokoh masyarakat, orang-orang tua kita, para tuan-tuan haji, bil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami' Al-Istiqomah Al-Mukarram Bapak M. Firdaus. Ada M-nya apa kagak ya? Firdaus Bapak, sekaligus Ketua Lingkungan RT 04. Juga hadir Bapak RW kita, hadir pula Bapak Ketua Lingkungan 02 datang ya? Mana dia? Oh lagi 02, 3, 5, emang ada semua deh? Oh. Semuanya ketua lingkungan kita alhamdulillah bisa kumpul di majelis yang mulia ini, mudah-mudahan menambah kemuliaan beliau juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak jamaah sekalian yang hadir di majelis taklim subuh ini, alhamdulillah dan masya Allah. Alhamdulillah dan masya Allah. Ini luar biasa nih, subuh-subuh mau pada ngaji. Alhamdulillah. Kalau bukan karena hidayah kagak bisa begini Pak. Betul. Saya tanya penakan tidur, penakan ngaji. Hah? Ngaji, sombong amat. Yang enak mah tidur ya. Betul. Tapi ini mahal Pak harganya. Ya, harganya mahal, apalagi kita taklim. Ya, bisa bangun subuh aja itu udah hidayah besar, apalagi sampai taklim. Berapa harganya orang yang bisa taklim kayak begini? Rasulullah SAW bersabda dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikutip Imam Al-Ghazali. Kata Nabi, la ahdiyannaka rajulan wahidan. Ya Aliyu, ngomong sama Sayyidina Ali. Ya Aliyu la ahdiyannaka rajulan wahidan ahabbu ilallahi abdullu indallahi min humrin na'ami.
Kata Nabi SAW, wahai Ali, ada orang yang mau datang ke kamu, Allah tunjukkan dia hidayah, nyari ilmu sama kamu, satu orang aja, itu nilainya, harganya seperti humrin na'am. Humrin na'am itu adalah kendaraan yang paling mewah. Kendaraan yang paling, kira-kira kendaraan yang paling mewah ini orang suka punya apa, Pak? Hah? Pak? Ya macem-macem, ada yang punya Mio aja itu udah paling bagus. Betul ya? Pokok apapun yang dimiliki oleh seseorang pada tingkat masing-masing hartanya, yang paling mewah itu bukannya Alphard, Pak. Bukannya Pajero. Apalagi Rubicon. Apalagi, Pak? Kalau ngobrol sama orang susah makanya susah juga. Sama, Pak. Saya juga lagi mikir ya, orang gak pernah punya yang begitu. Tapi kita bilang kan mewah ya, Pak. Betul-betul. Terakhir tuh yang paling mewah pesawat, Pak. Pak, woi, tuh di atasnya Alphard, di atasnya Pajero, namanya helikopter. Udah punya, Pak? Jangan jet mau nebak di mana kalau helikopter. Ya kalau helikopter itu orang-orang yang kagak mau macet, biar kata mobil semewah-mewahnya dia masih jalan di darat, masih ketemu macet kan? Emang ada orang punya mobil Alphard gitu di Ulu Jami, gara-gara mobil Alphard di Cipulir suruh jalan duluan, ada yang begitu? Agak, tetap aja duluan bajai. Maka kalau pengen punya kendaraan yang paling mewah, beli helikopter, Pak. Beli apa, Pak? Ini yang pada kaya di Ulu Jami, yang di Haji Buangnya, kalau dia kagak sabaran lewat Ulu Jami, jalannya sempit, suruh beli apa? Ya, suruh helikopter aja selesai. Tapi ini orang punya satu kendaraan mewah, ternyata yang lebih berharga lagi punya anak mau ngaji. Woi, Pak, Bapak kira-kira lebih mikirin beli motor apa ngajiin anak, Pak, kira-kira? Anak pinter ngaji sama punya motor, kira-kira banggaan mana, Pak? Ini kalau diajak ngaji pagi ini kagak pada nyaut ya? Enggak ngopi kali. Ya. Humrin na'am. Saya pengen bilang begitu. Beruntunglah Anda yang bisa ngikut ngaji. Karena harta benda yang mewah tidak ada nilai apa-apanya, tidak bisa mengungguli orang bisa ngaji ya. Alhamdulillah. Sekarang tinggal niatnya. Bapak kira-kira ngaji di sini niatnya apa nih? Dapat kopi sama dapat sarapan. Kecil, Pak, sarapan sama ngopi mah. Betul. Itu jangan suka suuzon sama orang, Pak, ya. Jangan suka suuzon. Dia mah niatnya bukan karena kopi, bukan karena makanan, tapi niatnya karena sarapan pagi. Ya, biarin, itu mah plus, Pak, karena Nabi bilang dalam sebuah hadis, man tafaqqaha fi dinillah, siapa orang yang mendalami agama Allah, kafahullahu rizqahu, Allah akan tanggung rezekinya. Ya, bukti nyatanya rezeki pagi ini udah ditanggung sama panitia. Betul ya, Pak? Rezeki pagi ini udah ditanggung. Oh, insya Allah cukup ya, Pak Daus ya? Cukup, udah dihitung, Pak. Karena orang makan pagi biasanya nggak banyak-banyak. Betul. Ya, kan Pak. Jadi itulah keutamaan kita bisa sampai ke majelis. Kemudian Bapak jamaah sekalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang dijuluki alladzi qad akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Nabi kita itu adalah orang yang diutus oleh Allah Ta'ala untuk mengeluarkan manusia minaz zulumati ilan nur, daripada kegelapan iman, kegelapan hati, kegelapan dirinya, ilan nur, kepada cahaya. Itu salah satu julukannya.
Ada salah satu julukan lain Rasulullah SAW dijuluki adalah Ibnuz Zabihain. Ibnuz Zabihain. Az-Zabih itu satu, kalau dua Zabihain isim tasniyah. Ibnu artinya putra. Apa artinya Pak? Putra. Az-Zabihain berarti dua orang yang disembelih. Kenapa Nabi dijuluki putra dua orang yang disembelih? Putra dua orang yang disembelih. Ini ngeri juga nih julukan begini nih. Julukannya adalah keturunan dua orang yang dipotong gitu bahasanya. Serem gak Pak? Hei Muhammad, kata orang Arab, Ibnu Zabihain. Ibnu Zabihain. Anak daripada dua orang yang dipotong. Kenapa disebut dia keturunan Ibnu Zabihain? Karena Nabi Muhammad garis keturunan kenabiannya dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail bin Ibrahim. Kita tahu tuh sejarah dalam Al-Quran, falamma balagha asyuddahu qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Ini hadis Quran tentang kisah Nabi Allah Ibrahim menyembelih putranya Ismail. Ini kisahnya ini. Ya. Jadi Allah katakan falamma balagha asyuddah, maka tak kala telah sampai masa dewasanya si Ismail, qala berkata bapaknya Ismail Ibrahim, ya bunayya, wahai putraku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku bermimpi di waktu tidur, anni azbahuka fanzur mazatara, sesungguhnya aku bermimpi menyembelih kamu wahai anakku. Lalu bapaknya nanya, bagaimana pendapatmu nak? Yang ditanya Ismail. Yang ditanya Ismail, bukan yang ditanya si Mikel. Yang ditanya siapa? Kalau yang ditanya Mikel atau yang ditanya anak bapak siapa namanya Pak? Yanto. Hah? Yanto, Toto, siapa anak bapak? Umpamanya bapak nanya, Tok, ya Mbak, semalam bapak ngimpinya bapak sama Allah disuruh motong kamu, bagaimana Tok? Kira-kira gimana jawabannya Pak? Pak? Woi, bagaimana jawabannya Pak? Nah ini berat emang nih Pak, ujian nih Pak, soal korban. Ya, dulu udah dikisahkan. Andai kata bukan Ismail yang jawab, kira-kira begini. Andai kata anak bapak yang jawab, begini deh jawabannya. Bapak aja yang tuaan. Bener nggak kira-kira? Bapak aja yang tuaan, saya yang potong. Bener nggak kira-kira? Berani nggak Pak ntar pulang ke rumah ngomong sama anak? Woi, nah semalam bapak ngimpi apa sih Pak? Kata Allah, wahai bapak, besok Idul Adha kau potong anakmu. Kira-kira jawaban anak kita kebayang gak Pak? Apa jawabannya? Ngapa kagak bapak aja yang tuaan? Kira-kira begitu ya Pak? Pak, kalau kagak dia diem aja, ntar malam babanya belum bangun dia potong. Itu ya. Ini berat emang ujian. Tapi Nabi Allah Ismail karena memang turunannya bagus, agamanya terjaga, dia bilang ya abatif al-matumar, wahai bapakku tercinta. Bunaya itu ya bunaya. Kalau orang Arab manggil bunaya itu anak kesayangan Pak. Kalau manggil cuma ya beni, wahai anakku, itu anak biasa. Tapi kalau dia bilang ya bunaya itu anak kesayangan. Bapak bisa bayangin anak yang dia sayang itu disuruh potong sama Allah Ta'ala. Gimana kira-kira? Kecuali anak yang dibuang. Anak ya, kalau anak yang dibuang begini nih, boro-boro disayang, hati-hati mau kagak, lu mampu sekalian. Betul? Ya, ngayap mulu lu, mati aja lu, betul ya? Ada nggak pernah dengar begitu Pak? Pak, gua anak kita udah mabok,
nyolong. Kira-kira gimana ucapan kita, Pak? Mampus aja lu. Betul ya, Pak? Ini ngaji ngapa bengong aja ini ya? Pak? Pak, Assalamualaikum. Nah, ini apa belum balik kali ya, Pak ya? Ini tidur kayaknya belum balik ini. Ya. Ya Allah, bisa bayangin tuh Pak, anak ya bunaya. Kalau orang Arab bilang bunaya, namanya anak tersayang. Kalau dia bilang ya abah, abah itu bapak biasa. Tapi kalau ya abati, kalau dia bilang begitu, berarti ini bapak tersayang. Kan biasanya abu, abi, tapi kalau dia bilang ya abati pakai ti, berarti ini bapak tersayang. Dua-duanya tersayang, dua-duanya saling menyayangi, tapi atas perintah Allah dipotong juga tuh Ismail. La aqtulannak, kata la azbihannak, qala ya abati mal tu'maru satajidun insyaallah. Kalau emang ini datang perintah Allah dari Allah langsung, kerjain Bapak, insya Allah saya terima dengan ikhlas, saya bersabar. Itulah kenapa kemudian Nabi disebut Ibnu Zabihain, yaitu putra dari dua orang yang disembelih, yaitu keturunan Ismail. Ini juga nggak gampang Pak eksekusi penyembelihannya. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau ini pernah bernazar, berjanji, ya Rab, karena Nabi Ibrahim itu dijuluki Awwah. Awwah itu adalah orang yang sangat patuh sama Allah. Awwah namanya. Apa Pak? Awwah itu orang yang sangat, apa aja yang disuruh Allah dia kerjain. Bahkan dia bilang, ya Allah, andai kata saya dikaruniakan putra, seorang putra, akan aku sembelih itu anak karena berkorban kepada Engkau. Ini ngomongnya tempo dulu. Begitu usia 90 tahun lebih baru punya anak. Girang-girangnya punya anak, dia lupa pernah ngomong apa. Yaitu pernah ngomong pengen potong. Maka falamma balagha wasyuddah, begitu anak itu udah sampai dewasa, dewasa itu maksudnya anak ABG. Kira-kira 13, 12 tahun, 13 tahun itu umurnya Nabi Ismail, ditagih itu nazarnya. Ya, ditagih nazar. Ya anakku, Abah 10 kali mimpi. Ya, Abah 10 kali mimpi. Mimpinya apa, Bah? Mimpinya disuruh korban. Tadinya begitu ngomongnya. Dia nggak ngomong langsung korban kamu, dibawa. Nah, ayo kita pergi ke satu bukit. Nanti di bukit itu kita akan potong kurban. Ya, Bah, ambil tali sama ambil bilah pisau potong. Bawa tuh Ismail, begitu di tengah jalan dicegat. Di tengah jalan Ismailnya, babanya duluan, Ismail dicegat sama iblis yang berserupa orang tua. Kata iblis, "Hai Ismail, itu tali sama itu pisau tajam, kamu tahu buat apa? Buat motong hewan, bukan hewan yang pengen dipotong Ismail, tapi yang akan dipotong ya kamu oleh bapakmu." Bapak tua, saya pengen tanya, kalau toh memang ada perintah motong dari Allah kepada bapakku untuk memotong aku, saya pengen tanya, ini diperintahin, maaf, kalau memang saya pengen dipotong sama bapak saya, maka saya pengen tanya, dia dapat inisiatif memotong itu apakah karena perintah Allah, apa karena memang dirinya sendiri yang pengen? Kata si iblis, wahai anak, emang perintahnya dari Allah. Apa kata nih bocah? Kalau memang Allah yang perintahkan, saya redo, saya ikhlas. Ngomong sama orang tua nih yang godain. Begitulah ketika sampai bukit itu, datang lagi si iblis nih. Tetap dia menggoda agar supaya Ismail menolak, melawan orang tuanya.
Akan tetapi apa yang dikatakan Ismail, tetap Ismail dia sudah istiqomah. Tadi yang disebut istiqomah, mudawamah, sudah konsisten. Kalau Allah yang perintahkan, biarkan, saya ikhlas, saya redo. Si iblis tetap menggoda, diambillah 7 batu kerikil. 1 dilempar, iblis kesakitan, dilempar lagi sampai 7 kali. Makanya orang haji ada yang namanya jamroh, jamarot, melempar berapa kali Pak? Tuh, yang jawab cuma berapa orang? Orang yang haji dia doang, yang lain belum ya Pak? Pak, makanya walaupun kita belum haji, ngaji mah tetap, siapa tahu kita dipanggil, ya Pak. Udah ketahuan kagak pernah haji, jauh banget dari haji, dari orang haji, dari materi haji, pengajian haji. Kapan mau dipanggilnya? Ya, mudah-mudahan kita bisa berangkat ya Pak. Jadi kenapa ada jamroh, ada melempar, melontar? Ini kisahnya dari Nabi Ismail yang nyambitin setan 7 kali. Ya, jadi kalau ada setan, setan itu kan bisa berbentuk manusia. Disebutkan waja'alna likulli nabiin aduwas sayatin minal jinni wal ins. Setiap nabi itu dikasih musuh tandem, ya, dikasih musuh dari golongan daripada setan yang dari golongan jin dan manusia. Paham tuh ya, bahwa manusia itu ada yang jadi apa Pak? Anak yang bandel banget dipanggilnya anak Kalau anak setan babanya sama, bapak sama anak gitu. Padahal manusia Pak, itu yang disebut asyayatin minal jinni wal ins. Setan itu bisa kalau setan yang dari jin, kita bacain ayat kursi, kita sembur, kabur. Tapi kalau setan anak orang bagaimana? Pak, woi, itu setan yang pada bawa parang, pada bawa rantai, pada bekelahi, pada tawuran, setan bukan tuh. Bisa nggak dibacain ayat kursi? Yang berat setan model orang. Ya. Nah, sekarang kagak bicara soal perintah penyembelihan. Begitulah Pak, orang kalau pengen berkorban ada aja godaan. Sekarang godaannya itu kalau dulu Nabi Ismail digoda sama setan agar gagalkan penyembelihan Ibrahim kepada Ismail dalam rangka berkorban. Sekarang gagalkan seorang suami berkorban. Siapa yang gagalin? Yang gagalin yang ada di rumahnya. Udah karuan pengen daftar korban, kata bininya, kata siapa? Jangan Bang, ini daster udah pada robek. Betul. Woi, bener kan? Kalau kagak anak kita beli motor listrik, beli sepeda setrum, jadi nggak korban kira-kira? Sekarang ini ujiannya berat Pak, mau berkorban. Ujiannya itu adalah selat Hormuz. Apa Pak? Ujiannya apa? Assalamualaikum. Lah ini ngaji ngapa ya, pada bengong aja ya? Pak RT. Pak DKI mungkin nggak ngaji, kagak beres ini urusannya. Kayaknya belum ada yang dikeluarin kali ya. Ngopi Pak biar melek. Pak, sekarang ini ujian mau berkorban selat Hormuz, kapal Pertamina. Dia bilang ekonomi lagi tidak baik-baik saja. Betul ya Pak? Apa hubungannya selat Hormuz sama korban Pak, saya tanya. Woi Pak, woi, emang yang punya duit selat Hormuz Pak? Emang yang punya rejeki Iran sama Israel? Betul Pak? Siapa yang kasih rejeki? Ini godaan nih.
Ada aja lagi modelnya. Ekonomi lagi tidak baik-baik saja Ustadz, saya kagak korban dulu. Masya Allah. Kata Nabi, korban itu kan bagian dari sedekah Pak. Korban daripada bagian dari sedekah. Ingat Nabi bilang, mana kosoh min malin bis sadaqah bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Tidak akan pernah ada harta yang berkurang, defisit, merosot, hilang, habis dengan sebab sedekah. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Bahkan akan tumbuh, akan bertambah 3 kali lipat. Bapak jamaah sekalian, ini hadis berlaku apa sih namanya kalau kagak ada expirednya Pak? Unlimited apa ya? Hah? Tuh, unlimited atau Pak Guru tuh. Dia tahu nih kayaknya dagang pulsa kali. Jadi kagak, hadis ini sampai kiamat Pak, nggak ada ujungnya. Nggak karena gara-gara selat ormus Allah tutup rezeki, betul? Bener nggak Pak? Makanya jangan banyak nonton TV Pak. Ya kan? Lu TV setan juga lama-lama itu. Yang godain orang. Betul kan? BBM naik, apa naik, biarin aja naik mah. Ini kebeli. Yang penting jangan ninggalin Allah loh. Ninggalin ninggalin pom bensin mati kita. Yang penting jangan ninggalin Allah. Saya dengar begitu soalnya. Ya ini mau modelnya kayaknya kagak ada yang daftar korban. Ini orang Iran Israel lagi perang. Urusannya apa sama dia? Ya Pak ya. Ya Pak ya. Itulah kenapa kemudian dipercontohkan dalam Al-Quran begitu digoda Ismail. Ismail tuh umurnya kira-kira 12-13 tahun Pak. Kayak begitu kekuatan imannya tuh. Sang pengganggu yang menggagalkan korban dia sambit 7 kali Pak. Begitu mestinya kita punya anak, bantuin babanya. Mbak, nih saya tambahin buat korban. Ada yang punya anak begitu modelnya? Belum ada. Saya kalau belum punya anak kayak begitu, saya ganti anak saya Pak. Pak, woi, pulang dari sini, anak ngomong, Bapak mau korban, kan biasanya korban Pak setiap tahun. Saya tambahin nih Pak. Cakep nggak tuh? Anak siapa itu? Anak orang. Punya anak yang begitu Pak. Nabi Allah Nabi itu disebut putra daripada 2 orang yang disembelih. Siapa yang kedua? Yaitu bapaknya Abdullah bin Abdul Muthalib. Ya, Abdullah nama ayahnya, Abdul Muthalib nama kakeknya. Abdullah itu ketika dia lahir, bapaknya Abdul Muthalib padahu abuhu bimi'ati ba'ir. Babanya Abdullah berarti kakeknya Nabi Abdul Muthalib menyembelih untuk menebus putranya dengan 100 ekor onta. Bayangin tuh. Berapa onta Pak? Onta itu harganya 5 kali lipat daripada harga sapi. Berapa jadi Pak? Banyak aja udah. Susah pagi-pagi disuruh ngitung bapak-bapak udah kusut pikirannya. Pakai suruh ngitung lagi mau Ustaz. 5 kali lipat harga sapi kali 100 berapa Pak? Banyak aja pokoknya. Begitu Abdul Muthalib ketika anaknya lahir Abdullah ditebus. Itulah yang disebut kenapa kita mesti akikah. Mesti akikah, menyembelih hewan kurban namanya akikah atau nasikah. Kalau Nabi lebih senang nyebutnya nasikah, bukan akikah. Kalau akikah namanya akoyaiku, berdasar dari kata durhaka. Akoyaiku durhaka. Kalau disebut akikah takut anaknya durhaka. Makanya Nabi bilang nasikah. Apa namanya Pak? Kalau Bapak ngaji ketemu sama guru yang benar ikutin. Ustadz, saya besok mau walimah nasikah. Walimah apa? Jangan ketemu Ustadz udah ngaji mulu di Istiqomah, kajian subuh kagak pernah absen, ikut terus ngundang Ustadz. Pak Ustadz, saya mau ngakikahin anak. Pak, akikah apa nasikah?
Kalau nasika itu asal kata nasaka yang suku, artinya ibadah manasik atau ibadah nusuk. Nusuk itu adalah ibadah menyembelih hewan. Maka inna sholati wa mahyaya lillahi rabbil, itu kita buka mulu tuh kalau habis lagi mau sholat, apa permulaan sholat, inna sholati, orang kaya ngomong inna sholati, sesungguhnya sholat aku, wa nusuki, dan nusukku. Nusuk apa Pak? Woi, nusuk itu adalah ibadah di bulan haji, menyembelih hewan. Itu dia ucapin mulu tapi kagak pernah korban tuh orang, bohong ngomongannya. Itu kan ikrar Pak, itu kan satu konsensus kita sama Allah Ta'ala bahwa ibadahku, sholatku, dan nusukku. Tapi mana nusukmu? Kagak pernah korban. Lillahi rabbil, nah itu disebut nusuk. Makanya menyembelih hewan korban disebut nusuk, atau kalau akikah namanya nasikah. Apa Pak? Tapi bagaimana Pak Ustadz, orang yang bisnis apa tuh? Yang Bapak suka mesen-mesen di box, itu namanya apa? Akikah apa nasikah? Yang ngobongi 021 itu tuh 0817 sekian itu akikah apa nasikah? Ya, kalau begitu besok Bapak bikin bisnis sendiri nasikah, insya Allah kagak laku. Betul. Itu yang disebut salah tapi kaprah. Salah tapi kaprah, nasikah. Nah, tapi Nabi lebih senang, meskipun ada yang bilang akikah, tapi Nabi lebih senang mau bilang nasikah. Kalau akikah membuat dari dasar akoyaiku, artinya durhaka. Ukukul walidain, anak-anak yang durhaka. Makanya akikah Nabi kagak demen ngomongnya. Nabi lebih senang ngomong nasikah. Nusuk ibadah menyembelih hewan kurban. Jamaah sekalian, Bapak sekalian, dirumuskanlah dalam fikih itu disebut korban adalah ma yuzbahu minan na'ami yauman nahri wa ayyamat tasriqi taqarruban ilallah. Yang disebut ibadah kurban besok ini jamaah sekalian adalah kata ulama fikih hewan atau sesuatu yang disembelih, ya, sesuatu yang disembelih di hari Idin Nahri atau tanggal 10 Zulhijjah, wa ayyamat tasrik minan na'ami, daripada jenis hewan ternak di bulan Zulhijjah tanggal 10 dan 3 hari setelahnya. Tujuannya apa? Taqarruban ilallah, yaitu karena mendekatkan diri kepada. Jadi orang korban itu judulnya dia mau dekat sama Allah. Lu kurban, saya korban ngapa emang korban? Saya pengen dekat sama Allah. Itu jadilah dia korban. Jadi korban itu rumusnya adalah satu, adalah hewannya berupa hewan ternak. Hewan apa Pak? Hewan ternak, yaitu kambing, onta, sapi. Kalau di kita ada kebo. Jadi kambing, onta, sapi sama kebo. Tuh, itu doang Pak yang dikorbanin. Jadi biar kata Bapak punya piaraan mahal, misalkan burung kicau, punya murai harga 25 juta, gua korbanin aja murai. Jadi nggak tuh Pak? Pak, woi, yang dikorbanin apa? Murai, harganya berapa? Sama sapi? Bisa nggak korban murai? Bisa. Jadi bawa kandang murai kemari gitu. Nah, harganya 20 juta Ustaz. Kagak bisa Pak. Ini bukan soal harga. Ini sudah ada mereknya. Korban itu mesti hewan Nah sekarang orang punya kolam ikan seempang, dia angkut itu, dibawa kemari, korbannya korban ikan
ikan nila, dia bawa ini sekarung-karung. Jadi nggak korban, Pak? Nggak bisa. Korban itu adalah menggunakan hewan ternak, kambing, kemudian sapi, onta atau jamus. Jamus itu adalah kebo. Kebo masuk tuh, Pak. Itu doang tuh jenisnya. Nggak bisa yang lain. Misalkan tukang ayam potong itu, dia bawa kemari berpuluh-puluh ayam dibagi-bagiin, korban bukan? Bukan. Korban itu hanya 6. Yang kedua, hari penyembelihan itu tanggal 10, Pak. Nggak bisa diduluin. Waktu Arafah karena pengen pulang kampung, saya panggil Ustadz, Ustadz potong aja duluan. Padahal belum Idul Adha, nggak sah. Atau melewati daripada hari tasrik. Ya, jadi korban itu harinya 4, Pak. 1 Idul Adha, masih ada 3 hari, Pak. Di Idul Adha Bapak kagak punya duit, nggak punya duit tuh pas Idul Adhanya. Pas hari kedua ngobjek dapat 1 miliar. Itu ngobjek apaan dapat 1 miliar komisinya, Pak? Hah? Kayaknya ngobjek lapangan Senayan kali itu. 1 miliar. Umpama. Dapatlah itu objekan. Di hari kedua jadi kurban. Nggak dapat hari kedua, dijanjiin ntar gua kasih lu habis lebaran 2 hari. Habis lebaran masih ada nggak? Masih. Bapak jamaah sekalian, saya pengen katakan begini. Boleh jadi sekarang nih kita lagi gak punya duit, tapi siapa tahu begitu nanti Idul Adha, tiba-tiba kita lagi jalan kesandung koper. Kesandung? Amin. Bahkan saya bawa bilang kesandung koper doang. Isinya apa? Umpamanya. Saya doain amin apa, Pak? Yang jadi orang susah mulu kita ya, Pak ya. Mudah-mudahan pulang dari sini banyak yang kesandung ya, Pak. Ya, Pak ya. Ya. Jadi Masya Allah masih ada 4 hari. 1 hari pertama masih ada 3 hari. Kita dapat keluasan rezeki korban, Pak. Sebab Nabi yang bilang begini, man wajada sa'atan, siapa orang yang mampu, dia menemukan Allah berikan baginya sa'atan, keluasan rezeki nih. Urusan sekolahan udah rapi, urusan tagihan yang lain rapi, kagak punya sangkutan utang, duit saldo di rekening berapa, Pak? 000 atau titik berapa tuh, Pak? Ya, titik doang, nggak ada angkanya. Saldo gede, Pak, berangkat ke kandang. Cuman emang sekarang nih gara-garanya begini nih. Ini memprihatinkan bagi saya. Sebab kata Nabi, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Siapa orang yang menghidup-hidupkan sunnahku pada saat di zaman ini sunnah-sunnah Nabi udah banyak yang ditinggalkan, dilalaikan oleh umatnya, maka orang yang hidupin kembali sunnah Nabi pahalanya seperti pahala 100 orang yang mati syahid. Contohnya sunnah Nabi ada ayamut tasrik, ada 3 hari penyembelihan. Sekarang ini, Pak, orang semua serentak motong, termasuk Istiqomah kali ya. Dan tempat-tempat yang lain itu pemotongannya di hari yang sama, Idul Adha doang. Ntar hari kedua udah kagak ada lagi yang motong. Betul-betul, Pak? Sampai hari ketiga udah nggak ada yang. Kenapa nggak ada yang motong? Karena kandang sapinya aja udah bubar. Betul-betul. Saya pernah dapat titipan, Ustadz saya motong hari kedua, tolong cariin sapi. Saya keliling nyari sapi, sapinya ditaikin ke truk, udah pulang kampung. Kandang sapi udah tinggal jeraminya doang dibakar ngebul. Betul-betul. Ini gawat, Pak, gawat ini. Ini sama aja meninggalkan, menghilangkan sunnah. Kenapa kita nggak boleh puasa di ayamut tasrik? Kan diharamkan puasa, Pak.
Yang rajin banget puasa Daud, dia berhenti tuh kalau ayam mutasrik. Nggak boleh. Hari Id kagak boleh puasa. 3 hari setelahnya juga nggak boleh puasa. Kenapa nggak boleh puasa? Karena itu hari-hari penyembelihan daging. Makanya orang dulu mah apik, Pak. Orang dulu, kayaknya ini mah orang sekarang nih. Termasuk Pak RW jadi orang sekarang. Pak Gani juga orang sekarang. Haji juga orang sekarang. Ikut-ikut orang sekarang. Dulu orang kita apik banget, Pak. Motong hewan tuh hari pertama ada, hari yang kedua, hari yang ketiga, sampai tanggal 14 ayam mutasrik sebelum maghrib. Maghrib habis asar masih ada terakhir yang motong. Kenapa demikian? Karena memang disunahkan di hari-hari itu kita menyembelih hewan korban untuk kita bisa makan. Hari pertama hanya beberapa ekor, diurusin dengan rapi, jerawannya dibersihin, meskipun jerawan itu adalah fudlah namanya. Jerawan itu adalah sisa atau tambahan, dan itu nggak wajib dibagi. Yang wajib dibagi adalah daging. Yang wajib dibagi, tulang kagak wajib dibagi, buntut kagak wajib dibagi, kaki kagak wajib dibagi, kulit kagak wajib dibagi, pala juga kagak wajib dibagi. Ya, yang wajib dibagi apa? Daging. Tapi jangan sampai kita dapat hewan korban seplastik isinya buntut doang sama tulang. Ada yang begitu, Pak? Begitu dibuka, ngapa jadi tulang mulu ini? Padahal yang wajib dibagi adalah daging. Makanya milih hewan korban yang jadi panitia kudu rapi. Lihat yang banyak dagingnya, bukan yang tebal kulitnya, bukan yang gede tulangnya. Betul-betul. Ini jadi panitia apa kagak sih, Pak? Pak, kan ada jenis hewan itu yang tulangnya doang gede, kulitnya tebal, begitu dibelek dagingnya kagak ada. Ada keleleran mulu. Apa kelelerannya? Lemak. Lemak juga bukan bagian daging, Pak. Ini lagi ngomel aja saya nih, Pak. Woi, jadi panitia kudu yang cerdas. Wa atimul qani awal muhtar. Bagilah daging-daging hewan itu untuk qani. Bagiannya dua nih, Pak. Qani adalah orang yang membutuhkan daging. Jadi orang yang kita bagi kupon jam 2 ngambil kerubung dah tuh dia sampai bererot, itu namanya qani. Bagus itu bagi. Tapi ada juga muhtar. Bagi juga daging kurban kepada muhtar, orang yang kagak perlu daging. Siapa yang kagak perlu daging? Hah? Iya, yang nyaut atuh doang. Orang kaya kan kagak perlu daging. Dia nggak perlu, ntar malam aja gue bisa makan daging di mall, betul? Besok pagi gue bisa sarapan soto Betawi. Sore bisa bikin sate Madura, beli sate kambing. Orang kaya, tapi bagi nggak? Tetap bagi, Pak. Al-qani wal mu'tar. Bagi kepada orang yang membutuhkan daging, perlu dengan daging, sangat ingin daging. Ada juga yang kagak perlu daging, kagak pengen daging, kasih juga dia untuk berkahnya kurban kudu rata. Itu qani. Jadi yang dibagi apa? Daging hewan korban. Tolong fokus. Maka kata Nabi, azimu dohayakum, maka muliakanlah, besarkanlah hewan korbanmu. Nggak boleh nyari hewan korban yang kering banget, yang tulang sama kulit doang, Pak. Woi, ada orang korban kulit sama tulang doang yang asal ketiup dia miring. Kambing dibawa ketiup angin dia miring gini, ketek-ketek, jangan, Pak ya. Woi, kenapa Nabi Pak innaha yaumal qiyamah matoyakum, karena hewan yang kita korbankan besok di hari kiamat sebagai kendaraan. Maka bagaimana coba kira-kira logikanya, Pak RW, nih Pak Pandi, saya badannya gede ini, terus kendaraannya pakai sepeda setrum. Woi, pakai apa, Pak? Kata-kata gitu. Itu kira-kira ke Bandung sampai nggak, Pak? Pak, ke Bandung sampai? Ditaikin lalam mope ya? Ditaikin. Itu Bapak bisa bayangin nggak, Pak? Kalau kendaraan sekecil itu kita beli, padahal kita bisa beli yang mewah.
Itu bagaimana kalau pulang kampung ke rumah? Berat bebannya. Itu pulang kampung ke rumah. Rumah kita di kampung, kita pulang kampung ke sana. Sekarang yang jadi masalah kalau pulang kampung ke akhirat gimana, Pak? Assalamualaikum. Woi, Pak. Pulang kampung ke akhirat gimana? Pakai apa, Bapak? Makanya kata Sayyidina Ali, Bu disafar. Akhirat itu perjalanan yang jauh. Wakilatuz zad. Bekalnya sedikit. Kita punya bekal sedikit, jalanan masih panjang banget. Sekarang tahun berapa, Pak? 2026. Ini kira-kira ngaji kayaknya udah kagak fokus ya. Meja udah dikeluarin, Pak RW. Bentar dikit lagi. Saya pengen ngajak kita tadabur nih ya. Kalau kita kredit motor mobil mewah, kita bela-belain, betul? Betul nggak, Pak? Berapa kali bayar itu? Kita relain tiap bulan kita sisihin, betul? Itu buat nganterin perjalanan kita di dunia tuh, Pak. Biar bisa pulang kampung, beli mobil mewah. Kampung kita ini cuma 90 km. Kampung kita cuma 200 km. Bagaimana akhirat, Pak? Kampung kita yang beneran tuh, udah pasti pulang semua itu. Orang Betawi bingung kagak punya kampung. Pulang kemana gua? Betul? Tapi kita bakalan pulang ke kampung semua yang namanya kampung akhirat, betul? Betulnya biasa aja lagi. Buset dah lo. Mamanya udah lapar nih. 2026 sekarang kan? Masehi ya, Pak? Sebelum Masehi ada nggak yang udah dikubur? Sebelum Masehi? Ada Nabi Nuh itu kan sebelum Masehi. Masehi itu Nabi Isa alaihissalam, Masehi itu dia. Sebelum Nabi Isa itu Nabi yang ke-24, 25-nya Rasulullah. Sebelumnya para nabi-nabi tuh sebelum Masehi. 2026 udah ada yang dikuburin kan? Udah sampai akhirat belum dia? Makanya mikir, woi, itu dia belum sampai akhirat. 2026. Lama apa lama? Ya Allah. Udah ngajinya berhenti aja dah, kayaknya udah pada bengong aja. Ya korban ya Pak ya, insya Allah. Kalau kagak bisa patungan sapi berat kali, beli kambing yang masih harga-harga berapa tuh ya? Nggak bisa kambing satu, kambing berlima aja dah. Belajar ya Pak ya, Pak. Patungan satu rumah beli kambing satu, karena dia sunnatun kifayah namanya. Kalau tinggal di rumah orang banyak itu jadi sunatun kifayah. Patungan tuh udah sekarang gope-gope yuk, gope-gope kirim. Bayangin ini Pak RW, Pak RT, kalau setiap ini dilakukan, diamalin di kampung kita, korban di sini numpuk Pak, atas bawah kayaknya. Betul nggak kira-kira? Kalau satu rumah dia pada patungan namanya sunatun kifayah. Yang Nabi bilang kalau satu rumah buat satu korban gitu. Kalau di rumah tinggalnya sendirian ya dia doang. Kalau duitnya ada. Sekarang kalau rame-rame kan bisa, bapaknya gope, emaknya gope, emaknya kagak punya duit. Gelang ada nggak gelang? Siap. Kita ajarin, kita semua bakalan pulang kampung. Biarin dah kita patungan satu motor buat berlima. Kan ada yang pulang kampung satu motor 5 orang ya. Yang ditambahin papan di belakang tuh. Itu orang mana itu? Bener nggak Pak? Pak, besok pulang kampung akhirat satu motor tambahin kayu di belakang. Cakep nggak Pak? Insya Allah mudah-mudahan ini pembukaan taklim kita. Kebetulan mau Idul Kurban, insya Allah tambah kurbannya. Tungguin aja Pak Daus ya, Pak Daus tungguin aja nih. Ini kalau umpamanya kagak ada yang mau nambah kurban kebangetan, besok pengajian kita tutup aja udah. Enggak usah pakai ngaji. Insya mudah-mudahan Allah luaskan, kita punya rezeki, Allah luaskan kita punya hati. Allah jadikan keluarga kita keluarganya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Keluarganya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat hidup kita dunia, selamat juga hidup kita akhirat. Karena Nabi Sayyidul Kaunain, Nabi kita Muhammad adalah pemimpin dua alam, alam dunia dan alam akhirat.
kalau kita bisa ikut sunnah-sunnah beliau, mudah-mudahan selamat dunia kita dan selamat akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mahsuma wa la taj'alna wa la ma'ana wa la mina saqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la ghamman illa kasabtah wa la dainan illa adaitah wala faqran illa aghnaitah wala nisyanan illa zakartah wala maridon illa syafaitah wala mufaraqan illa jama'atah wala aduwan illa khaziltah wala jahlan illa alamta wala ilman illa nafa'tah wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa anta radin anha wa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bijahi tohar rasul jud rabbana bil qabul wa hablana kullasul rabbi istajib lana amin rabbi istajib lana amin rabbi istajib lana amin. Da'wahum biha subhanakallahumma tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih perhatian dan maaf ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita dapat mengamalkannya sebagai bekal untuk kita menjelang hidup kita. Kami mewakili masing-masing Amin ya rabbal alamin. Dari Masjid Al-Fatih, Masalah Yakin, Masalah Haji, serta Masjid Al-Intisab. Semoga bapak-bapak dan rumah dapat menjalankan pahala Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.
madepnya ke toilet sih, madepnya madep sini dong. Madep sini makan.